Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Indayani dari kelas MT 105. Jadi di video kali ini saya akan menjawab 2 pertanyaan tentang pasar monopoli dan free tradership. Pertanyaan yang pertama, bagaimana konsep dari pasar monopoli, karakteristik dan faktor yang menyebabkan adanya pasar monopoli? Berikan contoh ilustrasi pemangku usaha bisnis yang berada dalam pasar monopoli. Pasar monopoli adalah salah satu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Pasar dengan satu produsen yang memiliki kekuatan pasar yang lebih besar daripada perusahaan lainnya dalam pasar tersebut. Tentu harga pada pasar ini adalah seorang penjual atau sering disebut monopolis. Adapun karakteristik pasar monopoli yaitu yang pertama, single person offering, price setter, less advertising, no clear substitutes, large number of buyer, high entry of barrier, inelastic demand curve, dan downward sloping curve. Faktor atau penyebab timbulnya pasar monopoli ada yang pertama, produsen dapat bertindak sebagai penyalur. Lalu yang kedua, sebuah struktur pasar di mana tidak ada pesaing terhadap perusahaan monopoli. Perusahaan bertindak sebagai price setter. Kita ambil contoh PT Kereta Api Indonesia, yang dimana ini adalah perusahaan yang menjalankan sistem monopoli. Sebagai perusahaan transportasi berbasis kereta api, tidak ada perusahaan lain di Indonesia yang mengimbanginya sebagai pesaing. Ketiadaan perusahaan pesaing yang menyediakan transportasi dengan jenis dan fasilitas seperti Kereta Api Indonesia ini merupakan faktor mengapa perusahaan ini bisa melakukan monopoli. Jadi perilaku monopoli dari PT KAI ini merupakan hal yang terjadi secara alami dan tidak termasuk melanggar hukum. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu, apa yang dimaksud dengan fenomena price leadership dan bagaimana price leadership terjadi dalam pasar oligopoli? Jelaskan ilustrasinya. Pimpinan harga atau price leadership adalah suatu bentuk kerjasama dari beberapa perusahaan, di mana salah satu perusahaan tersebut menetapkan harga jual pada tingkat tertentu yang diikuti oleh perusahaan atau anggota lainnya. Suatu perusahaan dapat tampil sebagai price leadership apabila perusahaan tersebut dapat berproduksi dengan biaya yang rendah atau perusahaan skala besar yang dominan. Dalam pasar oligopoli ini, harga yang keluar tidak cepat naik atau turun. Bisa dikatakan harga selalu stabil dan tidak mudah berubah. Mungkin saja karena penjualan yang stabil terhadap suatu produk yang diluncurkan oleh suatu perusahaan sudah cukup menghasilkan keuntungan. Namun apabila tiba-tiba harga naik, otomatis pembeli akan berpikir kembali membeli produk ini dan bisa jadi pembeli beralih pada produk perusahaan lain yang menjual varian yang sama, namun harga lebih murah dengan kualitas hampir sama. Kita ambil contoh seperti industri minuman ringan. Dalam industri ini, perusahaan besar seperti Coca-Cola seringkali berperan sebagai pemimpin harga. Coca-Cola menetapkan harga untuk produk minuman ringan mereka, misalnya harga satu botol Coca-Cola adalah 1,50 US dollar. Perusahaan lain seperti Pepsi dan merek-merek lokal lainnya melihat harga yang ditetapkan oleh Coca-Cola. Karena Coca-Cola memiliki pangsa yang besar dan pengaruh yang kuat, banyak perusahaan lain mengikuti harga tersebut untuk tetap bersaing. Jika Coca-Cola menunjukkan promosi atau diskon, misalnya menjual sebotol harga 100 US dollar, pesaing seperti Pepsi mungkin juga akan menyesuaikan harga mereka untuk menarik konsumen yang sama. Setelah Coca-Cola menetapkan harga, Pepsi mungkin menyesuaikan harga mereka menjadi 1,50 US dollar untuk produk yang setara, atau mereka mungkin menawarkan promosi untuk menarik pelanggan seperti beli satu gratis satu. Konsumen akan melihat harga yang ditetapkan oleh Coca-Cola dan Pepsi, dan mereka mungkin memilih produk berdasarkan harga atau promosi yang ditawarkan. Dengan Coca-Cola sebagai pemimpin harga, pasar menjadi lebih stabil. Perusahaan-perusahaan lain cenderung tidak berani menurunkan harga terlalu rendah karena dapat merugikan profitabilitas mereka. Mereka pun lebih memilih untuk mengikuti harga Coca-Cola untuk menjaga margin keuntungan. Meskipun harga diatur oleh pemimpin harga, perusahaan lain mungkin mencoba untuk membedakan produk melalui inovasi, kualitas, atau pemasaran untuk menarik segmen pasar tertentu. Baik, sekian dari saya. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.